Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Mari kita telusuri bersama bagaimana agama Islam pertama kali diperkenalkan dan berkembang di tanah air kita. Sampai saat ini, terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam. Yang pertama, yaitu ada teori India. Yang kedua, ada teori Arab Mekah. Yang ketiga, teori Arab Persia. Dan 4, teori Cina atau Indochina. Untuk itu, mari kita simak teori yang pertama, yaitu teori India. Teori India memiliki pendukung yang cukup banyak, diantaranya Snok Hurgenje, Morrison, dan lain-lain. Namun di dalam teori ini, terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Snok Hurgenje berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Mouquet dan R. Kern menyadarkan teori itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419 Masehi dan di Pasai 1428 Masehi, berasal dari daerah Gujarat. Karena itu, Islam di Nusantara berasal dari daerah Gujarat, India Selatan. Teori yang diajukan oleh Snok Hurgenje tersebut juga didasarkan pada catatan-catatan dari para pengembara yang pernah melakukan perjalanan di kawasan Asia Tenggara sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masehi, seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Teori ini pun diperkuat oleh temuan makam Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai yang mangkat pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua yaitu teori Arab Mekah. Di teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Adapun alasan-alasan historis mengenai pendapat ini yang telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan dan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah ke beberapa pelabuhan di Nusantara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Maka dari itu, pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu teori Arab Persia. Di teori Persia ini menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Tashi. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tashi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650. Yang keempat yaitu teori Cina atau Indochina. Di teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina. Teori ini didukung oleh Syed Naqib Al-Attas. Bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam. Nah, di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Menurut S.K. Fatimi, kerajaan Champa sendiri yang di Indochina tahun 1000 sampai 1471 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Terengganu yang bertuliskan tahun 1386 Masehi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.